Nah sekarang yang hanya dijamin itu ya orang-orang yang katakanlah dalam organisasi konfederasi, federasi, ABRI dengan PNS-nya gitu. Nah sekarang buruh-buruh yang dikatakan buruh yang memang menciptakan lapangan kerja seperti supir gitu ya, seperti pembantu rumah tangga gitu tuh. Terus mereka yang namanya kaki lima itu sebenarnya mereka harus dijamin juga. Beberapa kali saya mengatakan bahwa semua yang terlibat di dalam negara ini adalah buruh, ya. Nah, tapi kenyataannya sekarang yang bersuara, yang demo, ya buruh. Buruhnya ya buruh-buruh swasta, saya konfederasi, federasi gitu aja. Sebelum ada putusan pengadilan, kedua belah pihak menjalankan kewajibannya. Buruhnya bekerja, karena apa? Pengusahanya bayar upah. Itu legal itu. Begitu putusan pengadilan PHK, PHK lah. Itu legal. Tapi sekarang enggak. PHK-nya Sritek. Kayak Sritek itu PHK-nya juga ilegal. Itu. Nah ini berharap saya pada semua pihak yang peduli terhadap gerakan buruh, nasib buruh dengan adanya RUU Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, mari berpartisipasi untuk memberi masukan kepada DPR. Kita kawal teruslah, kita kawal. Jangan sampai udah jadi baru kaget gitu, wah ini nggak benar gitu kan. Soal nanti masukan kita diterima atau tidak, soal nanti. Tapi kita udah berpartisipasi. Nah itu yang mau kami lakukan melalui Dewan Buruh Nasional. Tujuannya itu. Tujuan berserikat itu, tujuan daripada Dewan Buruh Nasional ini adalah mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Dan kebetulan Prabowo mungkin arahnya kita juga belum tahu, apa cuma sekedar omon-omon atau memang mereka punya program yang selaras dengan kita punya program. Kalau kami di sini memang itu berencana dari tahun 74 saya sudah bicara bahwa Indonesia ini kaya, negara kaya raya, tapi kok rakyatnya buruhnya itu sengsara. Harusnya itu bisa menjadi hal yang paling mudah dikerjakan, sebab tujuan kita berbangsa bernegara adalah mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Itu bisa, sebab kekayaan alam Indonesia ini sendiri sangat banyak. Malah ada Prof. Mahfud bilang ya bahwa kalau tidak ada korupsi, setiap orang Indonesia itu setiap bulan itu bisa mendapatkan dana ya sekitar 80 juta. Jadi ini alangkah naifnya kita dikala negara kaya raya seperti ini, tapi kok rakyatnya susah. Sama dengan istilahnya ayam mati di lumbung. Nah, harus seperti ini memang harus dirubah. Jadi makanya kami tekankan paling tidak untuk Pak Prabowo, dia berkewajiban untuk mensejahterakan dan mencerdaskan rakyat. Dan artinya di sini juga dia juga selama ini kan harusnya bisa dilakukan, tapi karena banyaknya korupsi sehingga ya harta-harta yang harusnya bisa diberikan ke rakyat banyak, ini hanya kepada segelintir orang dikorup. Nah, seperti ini makanya saya setuju sekali bila mana dilaksanakan undang-undang perampasan aset kepada para koruptor. Nah, ini memang sangat signifikan sekali dan itu kami sangat mendukung sekali di Dewan Buruh. Oke, kalau itu kan jatuhnya masih konsep ya, konseptual. Tapi secara faktual bisa dijelaskan nggak kira-kira bahwa kesejahteraan buruh, konkretnya buruh itu perlu seperti ini, dan apa yang akan dilakukan secara konkret pula oleh Dewan Buruh manakala ini tidak dikerjakan oleh negara? Iya, harusnya memang menurut konsep kami di mana-mana, ya namanya di setiap negara itu sekolah itu gratis. Maka kami dorong paling tidak nanti di Indonesia itu berlaku ya pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi. Dan kedua, yaitu masalah kesejahteraan di luar negeri itu, kesejahteraan itu diperjuangkan dengan sangat baik oleh rakyatnya dan juga pemerintah mendukung. Contohnya, ya kalau ada di luar orang nganggur itu, buruh yang nganggur itu biasanya di cover, mereka bisa di cover sama negara. Dan juga ya memang ya kesejahteraan itu dibagi rata. Lalu di samping itu juga tujuan kami di sini mendorong pemerintah dengan ketat agar bisa memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Jadi artinya hal seperti itu bisa dilakukan. Dulu zaman Soeharto itu kan Orde Baru kita swasembada pangan, itu bisa dilakukan.
Tapi begitu karena kita tidak punya program pemerintah ini yang jelas, yang ujung-ujungnya hanya programnya hanya untuk kepentingan oligarki dan para koruptor, sehingga kesejahteraan untuk rakyat itu ditepiskan. Dan ini yang ketidakadilan yang timpang di negara ini, sehingga kami harapkan nanti pemerintah itu sadar, ya, kembali melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen, yaitu tujuan berbangsa bernegara adalah bagaimana rakyat ini bisa sejahtera. Coba kalau di luar, mereka yang tidak kerja itu diberikan santunan, dan hak pensiun itu diberikan pada semua rakyat Indonesia atau semua rakyatnya yang telah mencapai usia pensiun, tidak hanya pada segelintir ya atau sekelompok masyarakat. Kalau di sini kan hanya tentara, PNS, polisi, dan sebenarnya kan negara ini dibangun hanya bukan untuk 3 golongan itu, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan yang berjasa juga di negara ini bukan hanya 3 golongan, rakyat pun sangat amat berjasa. Dan negara ini dibangun oleh seluruh rakyat. Jadi artinya kesejahteraan itu juga harus diberikan pada seluruh rakyat, bukan hanya untuk kepentingan golongan dan kelompok tertentu. Nah, itu. Dan yang paling saya prihatin, di sini banyaknya penggusuran-penggusuran, perampasan tanah-tanah rakyat. Padahal harusnya pemerintah itu mensupport bagaimana rakyat itu bisa mengelola tanahnya, membantu rakyat yang tidak punya rumah untuk diberikan rumah. Kalau di Australia ada namanya kalau dia tidak punya rumah, dia ngajukan ke Housing Commission dan dia bisa dapat rumah, entah itu rumah tempat tinggal, ya, atau itu di flat dan lain sebagainya, itu diberikan. Kalau kita di sini, rakyat sepertinya tidak diurus, dilepas begitu aja. Mereka nanti ya negara sekuler ini juga nggak begitu amat, tapi di sini lebih parah daripada negara sekuler. Jadi artinya di sini kalau di luar yang kita tahu persis, negara itu berkewajiban mencerdaskan, yaitu sekolah gratis dan sejahterakan. Bagaimana rakyat cukup pangan dan papan dan sandang. Yang ketiga, ide perumahan dan juga pengobatan. Ya, lalu juga di samping itu ada social security. Nah, ini kan kemarin sampai sekarang masih menjadi perdebatan apa yang dinarasikan oleh Prabowo dalam My Day. Salah satunya atau salah duanya yaitu soal Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK. Menurut Pak Cipto yang sering bergelut dalam perburuan, bahkan sering menangani konflik perburuan, 2 dewan ini yang sedang menjadi omon-omon, kira-kira kalau Pak Cipto benar-benar mau dituangkan oleh Prabowo atau hanya sekadar omon-omon? Oh, kalau saya pesimis itu bisa berjalan, karena nggak kayak orang makan cabai, begitu digigit pedes, nggak begitu. Ini kan harus ada regulasinya. Regulasinya itu kalau bicara soal kesejahteraan buruh, itu yang pembisiknya pun orang tidak ngerti gerakan serikat buruh. Bagaimana mesejahterakan kaum buruh, bagaimana mensejahterakan anggotanya kalau itu suatu serikat, suatu organisasi, itu diatur di dalam undang-undang. Yang namanya PKB di setiap perusahaan yang ada serikat buruhnya, wajib ada PKB-nya. Karena yang bisa membuat PKB adalah perjanjian kerja bersama, di mana isi-isinya, pasal-pasalnya itu dibuat, dimusyawarahkan antara serikat pekerja dan pengusaha. Sehingga yang contoh paling sederhana, soal upah itu nggak boleh sama dengan UMR yang normatif, harus di atasnya. Jadi PKB itu isinya lebih tinggi daripada undang-undang. Kalau sama dengan undang-undang nggak usah bikin PKB. Itu bukan hanya soal upah, soal kesehatan, soal sosial gitu, bantuan-bantuan itu bisa dituangkan di dalam PKB. Itu. Jadi kalau gitu artinya mereka tidak siap ya dengan konsep mensejahterakan buruh. Enggak siap. Itu kan kasuistik. Dengan maraknya buruh di PHK, siapa yang mau disejahterakan? Artinya itu juga menjadi pertanyaan. Seritek 12.000 itu. Pesangon pun belum dapat sampai sekarang. Yang mau disejahterakan karyawan mana, buruh di mana gitu kan. Itu banyak sekali. Terakhir ini ada 40
perusahaan yang tutup. Terakhir sekali adalah wartawan yang dipecat itu. Ya. Artinya bicara kesejahteraan buruh yang mana yang mau disejahterakan kalau di PHK? Banyak BUMN itu pengurangan karyawan. Ada nggak saya sebutkan namanya BUMN ya, tapi anak perusahaannya itu yang tadinya satu lantai sewa, sekarang hanya petakan aja, justru mau pindah kantornya di ruko. Kan tragis itu kan. Itu, dan saya dimintain bantu untuk menyelesaikan PHK itu. Saya bilang enggak lah, kalau pengusaha lah walaupun dibayar berapa, tapi kalau saya suruh bela buruhnya saya mau. Itu. Nah itu prinsip, bukan saya banyak duit, nggak banyak duit lah, banyak duit dari mana, aktivis, gitu kan, pengacara gitu kan. Ya, Berarti tapi kan, gimana? Terus? ya, tapi soal rezeki nggak saya persoalkan, udah yang ngatur itu Allah kok, bukan kita. Kita kewajibannya bekerja gitu aja. Iya. Artinya yang BUMN itu yang di bawah Erick Thohir. Ya, BUMN yang Erick Thohir. Itu kira-kira ada berapa BUMN yang ditengarai sudah mem-PHK orang? Jadi ini induknya BUMN, katakan saya sebutkan PP lah gitu, walaupun PP. Itu kan anak perusahaannya banyak sekali. Nah, anak-anak perusahaan BUMN itu, katakan kayak Pertamina, itu namanya Sukon. Sukonnya itu banyak yang di PHK. Pertaminanya enggak gitu, sebagian aja, tapi Sukon-Sukonnya. Itu semua BUMN kayak begitu. Dan status pekerja mereka apakah kontrak atau tetap atau bagaimana? Tetap, kebanyakan tetap. Walaupun ada yang kontrak, tapi kebanyakan tetap. Jadi kawan saya kebetulan itu legal juga, jadi sering diskusi sama saya. Itu bantulah Pak Cipto, enggak saya kalau bantu buruhnya mau yang di PHK gitu kan. Gitu, tapi bantu pengusaha nggak usah lah. Gitu. Jadi persoalan yang timbul sekarang antara si pekerja dengan si pengusahanya bagaimana? Artinya apakah sudah terselesaikan? Ini kan sekaitan dengan tadi kita singgung soal Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh yang dinarasikan oleh Prabowo. Iya, harusnya berpikirnya gini, jangan salah satu contoh adalah Sritek sehingga muncul ide Satgas PHK. Padahal ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Itu mekanisme bagaimana mem-PHK karyawan. Boleh perusahaan mem-PHK karyawan, tapi melalui undang-undang, sesuai undang-undang yang ada. Itu dikasih surat, 7 hari dipanggil, ada namanya bipartit, ada namanya mediasi di Disnaker, baru ke pengadilan. Setelah ada putusan pengadilan, itu boleh PHK, apakah dapat pesangon atau enggak gitu kan. Tapi sekarang itu PHK kayak cerita nggak ada kabar, nggak apa, tetap PHK lah, udah nggak boleh masuk kerja, pesangonnya nggak diurusin apa gitu. Nah jadi Satgas PHK nggak ada gunanya juga sebelum ada payung hukumnya. Nah sebetulnya saya itu di Dewan Buruh Nasional. Jadi kami Dewan Buruh Nasional akan konsentrasi mengawal DPR RUU yang mau menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita mau kawal, kita bikin konsep, mau kita serahkan ke DPR. Itu. Apakah di dalamnya itu termasuk terkait dalam mensejahterakan? Termasuk bukan hanya, kan kalau bicara Undang-Undang Ketenagakerjaan bukan hanya bicara soal PHK, tapi bukan juga hanya kesejahteraan, ada kesehatan, ada sosial. Walaupun udah ada BPJS kesehatan di cover di situ, tidak di cover di Undang-Undang Ketenagakerjaan.